Saya bergabung di Batu Beling ini tahun 2017. Kebetulan waktu itu saya baru lulus kuliah. Terus saya cari loker juga kan, karena bisa diceritakan ya Mas Alvin, awal pertama kalinya kok bisa dapet gitu tuh gimana? Barangkali karyawannya atau sobat Batu Beling atau sobat Ngobus di luar sana juga semakin pengen nih, wih aku pengen nih kayak Mas Alvin kayak gitu. Gimana Mas awalnya kok bisa tiba-tiba dapet gitu kan, kayak rezeki nomplok gitu. ini semua nggak terlepas dari pimpinan di Batu Beling ya. Kita aplaus dulu untuk pimpinan kita di Batu Beling. Bapak Anto Sarjanto. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberi kesempatan untuk mencicipi bagaimana rasanya beribadah di tanah suci. Nah, jadi pertama kali program umroh ini bermula dari ketika pimpinan kita Bapak Anto itu merasa bahwa ada keharusan untuk memperbaiki diri gitu. Jadi beliau itu pada waktu itu mulai, ini sudah lama, saya juga lupa kapan detailnya, nanti bisa lihat di podcastnya Bapak Anto. Jadi Bapak Anto itu mulai merasa bahwa kita hidup itu kalau kita carinya uang, ya kita nanti dapatnya cuma uang. Ini pemikiran yang mungkin terlihat seperti kalau orang yang tidak memahami itu akan apa sih? Yalah, privilege-mu. Loh, kita kembali lagi ke privilege. Privilege itu nggak datang tiba-tiba. Dan juga nggak instan. Maksud saya tuh memang ada privilege yang instan, misalnya orang tuanya kaya gitu ya, tapi Bapak Anto memang pejuang. Bapak Anto itu, nah waktu itu Bapak Anto merasa bahwa kalau saya hanya mencari uang, ya dapatnya cuma uang. Terus juga waktu itu seperti yang sudah diceritakan di kisah hidupnya Pak Anto ya, bahwa dulu waktu memulai bisnisnya itu dimulai dengan pinjaman berbunga gitu, pinjaman berbunga yang kita sebutnya di Pajajaran, pinjaman berbunga. Waktu itu Bapak Anto masih belum mengenal sisi religius, yang dipikirkan hanya bisnis saja ya, pokoknya dapat uang. Tapi karena pola pikir yang seperti itu, yang pokoknya kebutuhanku tercukupi, akhirnya Allah juga mengikuti pola pikirnya. Karena kan Allah kehendaknya itu sesuai dengan kehendak kerentak hatinya manusia. Kalau kamu hanya pengen uang, ya udah kasih uang. Entah itu uang tadi habis atau kepake apa, yang penting kamu dapat uang. Masalah nanti uangnya kepake buat yang positif atau sia-sia, yang penting kamu dapat uang. Nah itu konsepnya kalau kita hanya mengejar uang ya. Nah mulai dari situ Bapak Anto itu merasa aku harus berubah dan mulai mencari arti hidup lah ya, bahwa ternyata hidup ini itu bukan tapi lebih pentingnya itu kita di dunia itu buat ngapain sih, kita di dunia buat ngapain, mulai dicari, mulai ibaratnya itu mulai hunting tujuan hidup, dan ditemukanlah ketika Bapak Anto mulai menemukan guru spiritual. Mulai guru spiritual, saya kurang mengenal dengan guru spiritual, tapi saya tahu, saya ceritakan lah ya, saya sebut aja guru spiritual itu mulai memahami konsep duniawi lah ya. Jadi kalau kita hanya mengejar dunia, ya kita dapatnya dunia. Ini konsep yang sederhana tapi nggak ada yang paham, susah dipahami. Jadi harus ibaratnya itu harus kosongkan aja semuanya, kosongkan dulu semuanya, pikiran nggak usah. Kalau kita masih ketergantungan, misalnya aduh kepikiran ini, udah buang dulu, lepaskan dulu. Nah, untuk memahami konsep ini itu tadi itu, kalau kita kayak gelas kosong gitu ya harus dikosongkan dulu. Kalau sebelumnya udah diisi dengan apa ya, kesibukan duniawi, kita akan terjebak di situ gitu.
terjebak di situ. Kosongan dulu buat memahami hal yang baru itu harus dikosongan dulu. Kan kemampuan manusia kan terbatas, jadi harus dikosongan dulu. Setelah itu diisi yang baru gitu, intinya gitu. Nah, jadi Pak Anto merasa itu tadi, jadi konsepnya itu kalau kita mengejarnya itu kalau kita kejarnya itu akhirat, kita akan dapat dunia dan akhirat. Bahkan tanpa diminta. Mulai dari situ Pak Anto kan mulai hijrah ya, mulai hijrah pun mulai mengenal agama, mulai memperbaiki diri. Nah, pada satu titik Pak Anto mulai merasa kalau aku memperbaiki diriku saja aku kurang. Aku harus memperbaiki lingkunganku. Akhirnya didirikanlah Almas. Kemudian mulai membangun masjid. Jadi Bapak Anto itu salah satu anggota yang mengurus masjid, juga yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, semakin lama merasa kalau aku hanya memikirkan lingkungan saja ya, padahal ada lingkungan yang lebih dekat denganku, yaitu keluargaku sendiri. Keluargaku itu keluarga Batu Beling maksudnya. Jadi keluarga Batu Beling ini harusnya kita perbaiki dulu. Kenapa kok kita memperbaiki ini? Akhirnya dibuatlah program mengaji, seperti program mengaji, terus konsultasi tentang konsultasi agama, entah itu tentang amaliyah atau ubudiyah gitu, seperti itu. MCI juga nah, termasuk MCI itu juga untuk memperbaiki SDM di Batu Beling gitu. Nah, kemudian pada mulainya tahun berapa ya? Ini saya belum menceritakan umroh ya. Iya. Mulai tahun berapa ya? Mungkin tahun 2018 mungkin ya. 2018 itu Bapak Anto mulai membuat program kurban. Mungkin awalnya hanya Bapak Anto sendiri. Lama-lama mulai melibatkan keluarga Batu Beling, keluarga besar Batu Beling. Dimulai dari mulai dari karyawan terdekatnya dulu, partner mitra kerja terdekatnya dulu, sampai sekarang kita sudah ada berapa ya? 4. Kita sekarang ada, untuk tahun ini kita ada 4 ekor sapi kan, yang ditopang satu sapinya 7 orang. Nah, berarti bisa dihitung berapa sudah rekan-rekan Batu Beling yang bergabung di program ini. Nah, itu semua itu program yang digagas Bapak Anto. Ya. Untuk salah satunya untuk menggapai keberkahan gitu tadi. Jadi nggak cuma mengejar dunia, kita kejar akhirat juga. Nah, kemudian pada satu titik Bapak Anto itu saya ingat pernah seperti berjanji pada dirinya sendiri. Kalau Batu Beling besar, siapapun yang ada di belakangku juga akan ikut besar. Nah, Bapak Anto sudah pernah berumroh. Akhirnya Bapak Anto bertekad untuk bisa memberangkatkan mitra-mitra kerjanya yang mungkin sudah lama dan sudah dinilai loyalnya, dedikasi dan loyalitasnya dinilai oleh beliau sudah dapat gitu. Nah, akhirnya beliau merasa aku harus memberangkatkan umroh orang yang mitra-mitra kerja Batu Beling. Dan saya pribadi sebenarnya juga nggak nyangka ya, saya sendiri itu merasa sebenarnya belum pantas benar-benar belum pantas. Mulai dari apakah kinerja saya ini sudah diakui apa belum, saya merasa sepertinya belum waktunya gitu. Dan dari sisi religius saya sendiri, hati saya sebenarnya juga belum merasa siap. Karena kalau kita berangkat ke Tanah Suci itu, ini kan kita itu uang besar gitu. Bukan uang besar, butuh dana besar dan butuh persiapan yang nggak sedikit, nggak sebentar juga. Nah, salah satu yang harus disiapkan itu hatinya kita itu harus siap. Nah, waktu itu saya sebenarnya sudah sempat menolak. Jangan saya dulu. Saya merasa ada yang lebih pantas gitu, senior saya gitu.
Tapi beliaunya kekeh, enggak mas, sampai dulu mas. Ketika melihat daftar teman-teman BB yang bergabung, ternyata saya ini juga cukup lama gitu loh. Saya juga gak nyangka gitu. Iya. Nah, karena saya terus-menerus ditawari, walaupun hati saya sebenarnya belum siap gitu loh. Oke lah, saya terima dengan senang hati, saya bersyukur, saya terima, dan saya mencoba menyiapkan hati saya dulu untuk berangkat ke sana. Kan kita kan pernah dengar ya, katanya ada orang yang naudzubillah min dzalik ya, tidak bisa ketika sudah sampai di masjid tidak bisa melihat Ka'bah. Ada juga yang banyak sekali mendapat gangguan gitu, misalnya kayak mau berangkat aja kesenggol gitu, sampai kayak masjid itu kayak jauh gitu, nggak sampai gitu loh. Ya semoga kita tidak sampai mengalami hal seperti itu, dan semoga kita juga bisa mengikuti jejak rekan teman-teman yang sudah berangkat gitu. Nah, saya doakan juga Mas kameramen dan Mbak pembawa acara dan teman-teman yang lain, teman-teman ini juga bisa mengikuti perjalanan rekan-rekan Batu Beling yang sudah berangkat, dan spesifiknya yang sudah berangkat itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Berarti memang berawal dari keinginannya Bapak Anto yang pusatkan dan fokuskan kita dan karyawan-karyawan selainnya tuh mendapatkan keberkahan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu kan. Kita sama-sama bekerja, kita bekerja sama juga di Batu Beling untuk mendapatkan keberkahan gitu kan. Dan membuat program-program yang memang bisa langsung dirasakan oleh semua mitra dan karyawannya Batu Beling. Salah satunya adalah program umroh gitu ya, untuk mitra-mitra yang memang sudah loyal gitu ya, loyal dan juga dedikasinya tinggi di Batu Beling sejak pertama kali gitu ya, mulai merintis sampai sekarang gitu kan. Oke. Kira-kira nih Mas Alvin, kalau dari prosesnya menjalani umroh ada nggak sih kisah-kisah menarik atau yang unik gitu ya, mungkin yang kayak gak pernah Mas Alvin dapatkan gitu ya sebelumnya, yang pernah ketika perjalanan umrah selama 1 minggu ya Mas Alvin ya? 13 hari. Oh 13 hari ya, oke 13 hari. Gimana Mas Alvin, ada nggak cerita-cerita unik yang bisa memberikan wawasan, informasi atau hikmah gitu buat sobat Globus semua? Kalau bilang pengalaman apa tadi? Pengalaman menarik, unik yang pernah dijumpai gitu apa Kalau Mas? bilang pengalaman menarik, ini semuanya menarik. Full 13 hari ini sangat menarik. Apa kira-kira? Bahkan saya pribadi ini belum pernah naik pesawat ya, jujur aja. Mungkin memang agak kuper ya, hanya berkutat di Pulau Jawa saja. Mentok-mentok kita ke nyebrang pulau saja ya. Gak pernah naik pesawat ya Mas? Tapi nggak pernah naik pesawat, cuma naik kapal aja. Nah ini pertama kalinya saya naik pesawat dan langsung jauh. Iya. Langsung jauh. Perjalanan berapa jam ya Mas Alvin ya? 10 sampai 11 jam ya. Kalau nggak ada maksudnya cuaca cerah, nggak ada halangan, nggak ada turbulensi. Iya. Itu mungkin 10 jam kita sudah sampai. Ya. Dan itu kita langsung ya, karena umroh ya. Mungkin kalau haji dan yang dilaksanakan Bapak Anto sekarang kan haji ya, mungkin harus transit dulu di Jakarta gitu ya. Gitu. Kalau saya kemarin itu langsung ya. Jadi pasti perjalanannya cepat. Karena dari Juanda kita langsung ke Jeddah. Bukan kita ke Madinah. Rute saya ke Madinah dulu. Kita turun di Bandara Prinses Abdul Aziz. Prinses Abdul Aziz. Nah, itu hal pertama yang saya merasa itu pengalaman berharga lah ya. Oh, ternyata rasanya naik pesawat seperti ini ya. Rasanya tuh jujur aja seperti naik bis. Itu mungkin karena pesawat saya pesawat biasa ya. Ya bedanya cuma waktu mendarat dan waktu take off itu memang terasa gini ya rasanya, ada kayak tekanan gitu ya. Itu mungkin landing gitu mungkin ya, kayak itu aja sih. Tapi kalau rasanya ketika kita di udara ya kayak naik bis aja sih. Oh gitu ya. Buat teman-teman yang belum pernah naik pesawat, rasanya kayak naik bis. Gak usah kepo. Rasanya kayak naik bis.
Semoga teman-teman yang lain juga pernah traveling ya jauh-jauh gitu, nggak cuma di Pulau Jawa aja mentok-mentok ke Madura gitu. Naik pesawat. Itu pengalaman pertama saya pertama kali. Ketika sudah sampai di sana, ini ada hal yang menarik ya. Ternyata ketika kita masuk di lobi Bandara Prince Abdulaziz, itu pelang sambutannya itu pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Ya. Selamat datang jamaah haji Indonesia. Gede banget. Itu khusus Indonesia aja, Mas? Enggak, itu campur. Oh, campur. Jadi ada bahasa Indonesia, yang paling gede itu bahasa Indonesia. Bawahnya ada bahasa Cina, bahasa Jerman, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab gitu. Banyak lah. Tapi yang saya isat, wah gila. Ini berarti kan jamaah Indonesia sangat banyak gitu ya. Sangat animo berangkat ke tanah suci itu tinggi sekali. Iya. Bahkan saya sempat ngefoto beberapa lokasi ya yang itu ya ini mungkin sedikit childish ya, tapi menurut saya itu excited karena berarti memang membuktikan gitu. Bahkan sampai pemerintah Saudi aja memfasilitasi di sana itu setiap petunjuk itu pasti ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Indonesianya. Dan semua orang yang ada di Madinah dan Mekah itu saya pastikan bisa bahasa Indonesia. Jadi nggak usah khawatir buat jamaah Indonesia nggak bisa bahasa Arab atau nggak bisa bahasa Inggris, bisa semuanya. Bahasa Madura bisa, bahasa Jawa bisa. Wih, menarik nih sobat Ngobus. Ya. Untuk kemudian untuk suasananya ya di Madinah itu, saya pertama kali di Madinah. Di Madinah itu tenang sekali. Saya bahkan nggak merasa ngantuk sama sekali ketika di Madinah itu, nggak mengantuk. Saya tidur itu saya pasal tidur biar nggak capek gitu aja. Biar nggak capek tapi nggak ngantuk karena vibes-nya religius banget. Jadi saya semangat banget. Bahkan ketika nyampe, saya kan sampai di mana, di hotel di Madinah itu pukul 12 pukul 1 waktu Madinah. Kalau sini selisihnya 4 jam. Nah, di itu saya nggak tidur. Padahal setelah perjalanan segitu lamanya, antri ngecek paspor dan visa itu antrinya lama kan. Kita bareng sama travel yang lain, nggak cuma Safir aja. Bareng sama travel yang lain. Antri dan dari berbagai negara. Walaupun itu bukan musim haji tapi ramai banget. Nah, ketika saya sampai itu nggak ngantuk. Saya langsung pengen ke masjid. Akhirnya saya langsung sekalian ketika sampai tiba langsung sholat isya dan saya sempatkan iktikaf dulu. Dan kemudian saya diajak teman saya, ayo pulang aja. Gak eman tak gitu. Gak eman tak. Besok masih ada daripada ngedrop. Oh ya benar. Akhirnya saya di masjid hanya sholat isya. Mungkin sekitar 30 menit saya balik ke hotel gitu ya, Mas. Buat istirahat. Itu jam 1-an ya. Jam 3:30, 4 mungkin saya udah ke masjid lagi. Gak ngantuk. Subuh itu ya, Mas? Sebelum subuh. Oh, sebelum subuh. Waktu itu subuhnya itu 4:30 kalau nggak salah. 4:30, 4:30 atau 4:30 saya lupa. Pokoknya pagi lah. Iya. Nggak malam-malam banget. Kalau di Indonesia kan 3:30 ya. Kalau di sana itu waktu itu 5:30 kalau nggak salah, 5:30. Jadi saya sempatkan jam 3:30 itu masih banyak yang sholat malam, ada yang tadarus, rame. Hari-hari di Madinah itu tenang banget, sangat tenang sekali. Jadi kalau buat ibadah itu pasti khusyuk banget, baik di dalam maupun di luar masjid itu suasananya tenang. Apalagi masjidnya besar ya, Mas. Masjidnya besar ya pasti masjidnya besar tadi. Masjidnya pasti besar, tapi ya bukan itu yang saya maksud, tapi suasananya yang sangat tenang itu tadi. Jadi orang yang ketika beribadah itu pasti akan sangat khusyuk. Dan itu sedikit berbeda dengan waktu saya berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Karena memang di Mekah, di Masjidil Haram itu pusatnya ibadah ya umat muslim. Jadi suasananya memang sedikit ricuh. Apalagi banyak jamaah-jamaah yang sedang berdoa di dalam masjid kan, berlama-lama.
berdoa berlama-lama di masjid, terutama di sekitar Ka'bah. Dan itu mengganggu. Dekat Raudhah itu ya Mas? Bukan, Raudhah itu ada di Madinah. Oh iya. Dan itu mengganggu prosesi jamaah lain yang sedang melaksanakan umroh. Jadi di Masjidil Haram itu full 24 jam itu ada yang umroh. Karena ada yang umroh, jadi diharapkan ketika jamaah selesai berdoa langsung pergi. Tapi faktanya ya mereka tetap di situ. Sampai berjam-jam itu hitungannya seperti diusir gitu loh sama askar itu atau penjaga yang di sana itu diusir sampai seperti itu, saking ramainya. Ya karena saya kan warga negara yang baik, ya sudah diusir ya kita pergi, geser gitu aja, cari tempat yang lain yang nggak mengganggu. Ya banyak sekali ada. Jadi kalau ada yang cerita ada yang sampai meninggal diinjak-injak, itu emang benar. Saya sendiri tuh melihat ada orang yang nekat sholat tepat di depan Ka'bah siang hari, waktu rame-ramenya orang yang tawaf. Ya udah ditabrak aja, karena saya salah satu yang nabrak gitu loh. Iya. Saya salah satu yang nabrak jamaah yang sholat. Dibuat salat tidak boleh ya Mas? Ya bukannya nggak boleh, tapi nggak bisa. Kita lebih mengutamakan mereka yang sedang tawaf. Iya benar. Dan itu di semua lantai kan ada 3 lantai ya di situ. Semuanya ada yang tawaf semua. Dan itu yang diutamakan mereka yang sedang tawaf. Dan orang yang lagi itikaf atau yang lagi ada sebenarnya ada tempatnya, tapi ada beberapa itu yang ngotot gitu loh, sholat pengen mendekat. Ya resikonya itu tadi ke tendang-tendang, ke injak-injak gitu tadi. Juga ya. Tapi dari Mas Alvin, percaya nggak kan banyak orang Indonesia itu yang ngomong kalau misalkan di Indonesia sering berbuat dosa, terus akhirnya ketika umroh atau haji ke tanah suci, ziarah lah, nah itu kadang ya dibalasnya itu di sana mungkin ya enggak, ketika di sini berbuat dosa apa terus di sana dibalas gitu. Nah Mas Alvin percaya nggak terhadap? Iya saya percaya sih, walaupun saya pribadi waktu ke sana entah saya itu mengalami balasan atau enggak tahu ya, karena saya merasa lancar-lancar aja gitu loh. Maksud saya ketika saya berangkat alhamdulillah nyampe dan nggak sakit nggak apa ya, mungkin cuma batuk pilek aja, flu lah ya, wajar karena kan beda iklim. Tapi kalau untuk saya pribadi alhamdulillah mulai dari keberangkatan sampai pulang diberi kelancaran. Tapi memang ada beberapa kisah ya yang mengalami seperti itu. Ini dialami oleh famili saya sendiri yang berangkat haji. Jadi salah satu famili saya itu waktu di rumah itu suka sekali manggil orang, jadi tetangga. Jadi kalau di desa itu kan biasa orang main ke rumah tetangganya kan biasa ya. Nah itu sering dipanggil buat mijitin dia gitu loh, buat mijitin dianya gitu loh, buat mijitin. Terus buat ya mijitin lah. Itu sukarela dan tetangganya pun ya udah aku pijetin gitu loh, tanpa ada bayaran gitu. Nah waktu beliaunya berangkat ke tanah suci, kok nggak ada apa-apa, kok pengen mijitin orang ya gitu. Jadi kalau di sana kan kita di satu kamar itu ada beberapa orang itu, kebetulan travel saya itu menentukan 3 orang. Nah itu mungkin famili saya itu banyak gitu loh, kok tiba-tiba ada dorongan rasa kok aku pengen mijitin orang itu. Jadi seadanya orang yang udah sepuh-sepuh dipijitin, nggak ada rasa keberatan, pengen gitu aja, pengen mijitin, padahal seumur umur nggak pernah mijitin orang, yang ada dipijitin terus. Kok ini kok pengen mijitin orang, aneh gitu loh. Nggak ada angin, nggak ada hujan loh kok pengen. Dan setiap hari itu ada dorongan seperti itu, mijitin tiap hari gitu ya. Iya mijitin. Jadi jamaah-jamaah yang lain gitu, yang sepuh-sepuh gitu, Pak capek tapi pijitin gitu. Ini beneran, ini beliaunya cerita sendiri. Ini beneran, ini beliaunya cerita sendiri. Nah kita sebagai sesama umat muslim kan memang nggak dianjurkan buat menjustifikasi apakah itu benar atau salah, tapi firasat kita kan ini balasannya gitu. Tapi apakah itu balasannya ya wallahu alam ya, karena itu kita ya berprasangka baik aja ya, mungkin karena di sana karena
tempatnya di sana ya mungkin berlomba-lomba buat mencari apa ganjaran lah, pahala. Jadi mungkin salah satunya dibuat pijit itu tadi gitu. Jadi di sana itu orang itu berlomba-lomba buat ibadah ya. Bahkan ada kemarin itu ada teman yang tanya, terus orang yang pakai kursi roda gimana? Nggak usah bingung, orang asing aja menawarkan diri buat dorong. Semuanya di sana menawarkan diri, nggak ada yang apa namanya terus dibiarkan gitu, enggak. Kalaupun dibiarkan nanti ya ada polisi yang bakal membantu jamaah yang sudah sepuh-sepuh. Cuman di sana mungkin pengen lebih meningkatkan pahala, mendapatkan ya itu tujuan mereka itu untuk mendapatkan pahala tambahan lah dari selain ibadahnya. Oke Mas Alvin, yang terakhir nih, kalau dari perjalanan umrah Mas Alvin selama 3 hari, kira-kira ada hikmah apa nih Mas Alvin yang bisa diberikan untuk sobat Ngobus yang lagi lihat ataupun karyawan-karyawan Batu Beling gitu, biar bisa mungkin dari sudut pandang kinerja mungkin barangkali atau apapun itu ya yang mungkin bisa diterapkan sobat Ngobus atau karyawan-karyawan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaannya gitu, gimana Mas Alvin? Kalau hikmahnya saya sendiri ini ya tidak berani mengatakan secara langsung karena saya ini masih belajar ya, masih ini. Jadi untuk merasakan ini menurut saya pribadi, untuk merasakan hikmah dari ritual perjalanan safari ibadah ini kan sebelum saya sebut safari ya, karena kita harus safari ibadah ini pertama buat sahabat Ngobus dan terutama rekan-rekan Batu Beling yang hendak melaksanakan dan semoga akan terlaksana, itu untuk yang pertama kali bersihkan dulu hati. Bersihkan hati dulu. Ini penting, bukan saya enggak mengada-ada ya, karena kalau apa namanya ketika berangkat ke sana ini sesuatu yang bukan jalan-jalan gitu ya. Bukan jalan-jalan, bukan sekedar jalan-jalan. Tapi ini ada nilai ibadahnya. Karena kalau kita ibaratnya nggak memfokuskan diri dan ini nggak akan ngerasakan hikmahnya sama sekali ya, kayak jalan-jalan biasa gitu. Jadi kalau hikmah yang bisa diambil ya harus berangkat dengan dulu ya untuk merasakan. Jadi ketika saya pribadi lah ya itu nyampe datang di Masjidil Haram khususnya dan melihat Ka'bah itu memang terharu, sangat-sangat terharu, dan gak menyangka ya saya bisa datang langsung di kota kelahiran Nabi, kotanya Rasulullah. Kota Rasulullah kan di Madinah. Ini Mekah ini ini kan pusat perjuangannya Rasulullah, dimulai dari kota Mekah ya. Walaupun setelahnya hijrah dulu baru kembali ke Mekah kan ceritanya seperti itu. Tapi saya ambil kesimpulannya aja, nggak nyangka gitu, dan saya merasa kayak saya pantas gitu loh, saya pantas datang ke sini gitu loh. Saya merasa takut, jujur aja saya merasa takut apakah saya ini benar-benar dipanggil gitu loh. Saya merasa kayak belum pantas gitu aja, tapi kita nggak boleh berpikir seperti itu. Dan nggak boleh berpikir seperti itu ya. Yang saya rasakan ketika di sana itu memang hari-hari itu pengennya itu kayak hanya beribadah aja, wis. Nggak ingat ini, nggak ingat itu, wis. Nggak ingat ini, nggak ingat itu. Itu mungkin pengalaman yang saya rasakan ya. Hikmahnya di kehidupan saya jadi merasa kayak ya mungkin karena iman saya masih tidak setebal mereka yang sudah mereka yang sudah sudah mencapai tingkat tertentu. Tapi yang saya rasain saya jadi semakin sadar aja gitu. Saya semakin sadar, bener-bener sadar gitu kalau kita itu kayak kecil sekali gitu. Mau sekaya apa kita itu nggak ada artinya gitu. Gampang aja, harta itu hilang itu gampang aja. Terus apalagi bekal kita gitu loh ya. Bekal kita kalau
menumbuhkan iman gitu loh. Ini saya ngajak diri saya sendiri khususnya yang imannya masih belum ini, masih meniti, gitu ya, naik turun dan mungkin banyak turunnya gitu loh iya. ya, mungkin banyak turunnya karena ya kita masyarakat yang masih awam, bukan awam masalahnya ya, yang masih sama-sama apa namanya, berusaha memperbaiki. Jadi ya saya sama-sama memberi masukan lah. Iya. Kalau berarti kan kalau bisa disimpulkan berarti untuk mempersiapkan supaya umroh itu lancar, berarti kan nanti versinya Mas Alvin itu ya harus dipantaskan dari sisi hati, spiritual dan ya, yang penting itu. Kalau daftar kan semuanya bisa. Mungkin sebagian orang, ya enak kon duit. Ya enggak, kita nggak mikir itu. Anggap semua bisa daftar, tapi hatinya apakah dia siap? Soalnya kalau hati nggak siap ya percuma, nanti di sana kayak jalan-jalan aja. Enggak. Soalnya ada loh jamaah. Iya, ada loh jamaah yang kayak gitu tuh ada. Bahkan itu sebelahan sendiri. Iya. Untuk ibu-ibu pamer juga. Terus itu sebelah saya, Bu nih nggak nyoba yang di toko ini tak? Oh enggak, mahal-mahal di situ. Saya udah nyoba di sini. Oh ya udah, berarti kan kita udah tahu. Nanti kita berangkat lagi, kita langsung ke sana. Oh, berarti niatnya sudah salah gitu loh. Iya, niatnya kurang. Ini jamaah yang bareng sama saya gitu loh. Nah ya saya nggak bilang kalau mereka itu ibadahnya nggak mau fokuskan hati, tapi ya nurani kita sebagai manusia itu loh. Oh bilang gitu sih. Kok niatnya maksudnya kok omongannya kok malah membahas yang jalan-jalannya, belanjanya gitu loh. Jadi yang paling penting itu pikiran harus fokus, hati harus, niatnya itu harus ditata gitu. Soalnya ini ibadah kan seumur hidup sekali ya. Seumur hidup sekali dan butuh perjuangan banget. Kemudian nggak sebentar, nggak sembarang orang bisa melaksanakan gitu. Jadi niatnya harus ditata itu. Jadi waktu saya ditawari itu saya kaget gitu loh. Ih, mendadak sekali. Karena saya belum mempersiapkan hati gitu loh. Ya semoga saya bisa gitu aja, waktu itu saya mikirnya gitu. Kalau ini tips Mas untuk karyawan-karyawan Batu Beling supaya bisa nih menjadi salah satu kandidat selanjutnya untuk mendapatkan hadiah umroh dari Batu Beling ini. Mungkin dari kinerjanya itu harus kayak gimana, mungkin dedikasinya itu harus gimana. Ya buat sahabat-sahabat Batu Beling, yang bisa saya katakan untuk sekarang, bekerjalah sesuai porsinya. Nggak usah menghiraukan yang lain, maksudnya ya misal ada bagian lain itu yang lagi ini, udah kita nggak usah sok ini, kecuali kalau memang membutuhkan kita bantu. Yang membutuhkan kita bantu, nggak usah terus kita nggak ada apa-apa atau ikut campur gitu. Kalau memang itu udah kita fokus dulu ke bagian kita, sempurnakan bagian kita. Lalu kalau kita ada masukan, kita boleh men-sharingkan dengan rekan-rekan itu tadi. Yang saya maksud itu ya udah, kita ini yang saya lakukan. Kalau teman yang lain mungkin nggak tahu, tapi apa yang saya praktikkan membawa saya sampai sekarang gitu loh. Ya kita fokus aja dengan apa yang kita kerjakan. Jadi yang pertama kali kita temukan biar nyaman kerjanya itu ya passion dulu ya, passion. Apakah passion kita di situ? Terus kita mencari sisi menyenangkannya pekerjaan kita. Sisi istilahnya yang bikin kita suka sama pekerjaan kita cari dulu. Baru setelah kita menemukan, kita bisa ibaratnya itu kerja itu jadi kayak mengalir gitu loh. Nah ketika kerja itu udah mengalir, kita akan muncul ide-ide baru, kita bisa memberi masukan ke divisi lain gitu. Nah mungkin itu sih buat rekan-rekan Batu Beling. Saran saya fokus aja dulu di apa yang menjadi fokus kerja kita gitu loh. Baru ketika kita sudah merasa nyaman, sudah menemukan passion, sudah menemukan ide-ide, oh ini, baru kita bisa membantu
divisi lain gitu. Kita nggak bisa kerja terus nyanda iki gitu. Kerja ini juga dipegang, ini nggak bisa. Kalau kayak gitu nanti nggak maksimal. Jadi itu tadi fokus aja dulu, nggak usah mikir yang lain. Kalau masalah aku fokus biar dapat umroh, nggak dapat, niatnya aja udah salah. Iya, udah kerja aja wes, kerja sambil mencari inovasi baru di bidangnya. Syukur-syukur kalau kita bisa membantu divisi lain, tapi itu tadi fokus aja dulu. Oke Mas Alvin, sebelum ditutup sama Mbak hostnya ini, untuk Ngobus hari ini kira-kira apa kata-kata yang bisa di-share terhadap sobat Ngobus semuanya? Kata-kata ya, temukan nyamanmu sampai kamu nggak kerasa kalau kerja itu kerja. Oke Sobat Ngobus, jadi pembicaraan dari awal sampai akhir sama Mas Alvin yang sangat menginspirasi ini memang bisa memberikan banyak hikmah dan wawasan baru ya buat Sobat Ngobus semuanya dan juga buat kita gitu kan. Kita juga bisa mengetahui bagaimana perjalanan karir Mas Alvin pertama kali di Batu Beling sampai Batu Beling juga bisa sebesar ini, bahkan juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan umrah gitu ya, umrah gratis dari Batu Beling, dan bisa menjadi percontohan, salah satu percontohan kita gitu kan, untuk menjadi karyawan. Atau barangkali Sobat Ngobus juga nih yang tertarik buat bisa bekerja sama masuk tim Batu Beling juga, ini kan juga lumayan gitu ya. Oke, jadi kalau di Batu Beling itu juga nggak cuma dapat kerjaan, tapi kita tuh juga dapat umroh gratis nih Sobat Ngobus. Keren banget, keren. Oke Sobat Ngobus, terima kasih banyak telah melihat dan menyimak acara podcast kita bersama dengan Mas Alvin. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan juga hikmah yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya Anggi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.